2 tahun jelang pemilu legislatif 2024, elektabilitas sejumlah parpol bergeser peringkat dan masih didominasi oleh partai papan atas. Litbang Kompas melakukan survei dari 26 Mei hingga 4 Juni 2022. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis di 34 provinsi. Tingkat kepercayaan 95%. Jika dilihat dari hasil survei tren elektabilitas, Partai Demokrat yang semula berada di papan tengah, kini bergeser naik ke papan atas dengan suara di atas 10%. Sementara PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra masih bersifat fluktuatif dan tetap berada di papan atas. Di antaranya papan tengah, ada Nasdem dan Perindo yang naik elektabilitasnya, sementara PKS menurun dan PKB relatif tetap. Nasib kurang menguntungkan justru terjadi pada P3 yang sebelumnya masuk papan tengah, kini merosot ke papan bawah. Secara detail, elektabilitas parpol dengan tingkat paling tinggi masih terlihat pada parpol papan atas. Di antaranya PDI Perjuangan 22,8%, Gerindra 12,5%, Demokrat 11,6%, dan Golkar 10,3%. Untuk parpol papan tengah diisi PKB dengan 5,4%, PKS 5,4%, Nasdem 4,1%, PAN 3,6%, dan Perindo 3,3%. Sedangkan papan bawah diisi oleh P3 2% dan disusul oleh Hanura, PSI, PBB, Garuda, Berkarya, PID, Masyumi, dan Gelora. Sementara faktor penentu elektabilitas parpol diantaranya faktor ideologi, loyalitas konstituen, manajemen organisasi, efektivitas program, hingga faktor ketokohan parpol. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana partai-partai ini akan melanjutkan pertandingan dan berkoalisi menjelang pemilu 2024? Saat ini, parpol terlihat saling menjajaki langkah lawan, khususnya terkait nama kandidat capres. Peneliti menyarankan ada baiknya parpol makin cermat menghitung langkah politik agar memberi manfaat elektoral dan bukannya menurunkan elektabilitas yang sudah unggul. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemilu memang kurang dari 2 tahun lagi. Dalam survei tadi diketahui sejumlah parpol bergeser tingkat elektabilitasnya. Ada yang masuk ke papan atas, namun ada juga yang menurun bahkan masuk ke papan bawah. Apa saja sebenarnya faktor yang mempengaruhi elektabilitas dan apa langkah parpol untuk mendongkraknya? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya yang sudah hadir di studio kami, peneliti dari Litbang Kompas, ada Mas Yohan Wahyu di studio. Kemudian juga ada Ketua Bakomstra sekaligus juru bicara Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Dan melalui daring ada Ketua DPP PDIP, Pak Andreas Hugo Pereira. Selamat pagi, Mas Herzaki, Mas Yohan. Selamat pagi. Pagi dan juga Mas Andreas, Bang Andreas, terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat pagi. Selamat pagi Timothy, selamat pagi Mas Wahyu, Mas Herzaki. Pagi Pak Andreas. Nah, kita mau mendalami lagi nih, karena ini hasil survei terbaru dari Litbang Kompas. Mungkin kalau dibandingkan dengan, ini kan berkala gitu surveinya Mas Yohan ya, dibandingkan dengan sebelumnya, apa yang berubah di survei atau paling tidak ada perkembangan apa yang bisa dilihat di hasil survei kali ini? Ya, dibandingkan survei Januari sebenarnya ada pengukuhan partai-partai di atas 10% ya. Kami membaginya seperti itu. Jadi partai-partai di atas elektabilitas di atas 10% ini masih relatif tetap gitu ya. Jadi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Jadi dari sisi komposisi itu relatif sama. Hal yang sama juga di partai papan menengah, kita melihatnya di bawah 10% gitu ya. Ini partai PKB, PKS, Nasdem, PAN, dan P3. Jadi kalau lihat konfigurasi dua klaster ini, klaster terakhir tentu partai-partai yang sebenarnya kami masukkan kelompok kurang dari syarat ambang batas 4% itu. Jadi ya, kalau kita lihat dua survei terakhir Juni dan Januari, sebenarnya konfigurasinya relatif tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu 2019 gitu ya. Partai-partai yang saat ini memiliki kursi di DPR ini memang berpeluang lolos, tetap masuk Senayan gitu ya, lolos ambang batas parlemen. Cuma memang kalau kita lihat naik turunnya elektabilitas, memang Partai Demokrat memang ada tren kenaikan kalau kita lihat. Nah, ini yang paling besarkah dibandingkan dengan perubahan di partai-partai lain? Iya, relatif tidak jauh berbeda, semua naik gitu ya. Golkar juga naik gitu. Artinya memang kalau kita baca memang ini satu-satunya partai yang tidak ada di dalam pemerintahan ya, yang sebenarnya memiliki Mas Herzaki langsung kenaikan. Nah, ini tren membedakan soalnya. Tren ini sebenarnya kalau kita lihat
era sebelum Pak Jokowi ketika PDIP berada di luar pemerintahan juga hal yang sama. Jadi ini sebenarnya ibarat kayak bandul gitu ya, partai-partai yang berada di luar pemerintahan sebenarnya punya insentif elektoral ketika mungkin pemilih tidak melihat pemilu pasca era 10 tahun era Jokowi, mungkin mereka sudah mengalihkan pilihan ke pilihan yang lain gitu ya. Jadi menangkap mereka yang ngambil di situ. mereka yang tidak terakomodir suaranya di dalam koalisi begitu istilahnya begitu ya, atau aspirasinya dalam koalisi. Dan tidak banyak masalahnya partai-partai yang berada di luar itu kan. Jadi memang hanya ada beberapa partai yang bisa melakukan itu. Nah, tanggapan dari partai-partai mungkin dari Mas Herzaki terlebih dahulu terkait dengan hasil terakhir dari hasil Litbang Kompas ini. Ya, kalau dari kemarin terima kasih ya, karena bagi kami Litbang Kompas ini kan salah satu lembaga yang sangat terpercaya, baik dari media maupun juga dari penelitiannya gitu, dari hasil surveinya. Kami juga mencermati ya, terima kasih kepada rakyat Indonesia tentunya, kenapa ada peningkatan kepercayaan kepada kami. Kalau kami melihatnya begini, ini sebenarnya buah dari kerja keras dan kebersamaan dari internal partai kami ya. Gitu. Pertama, faktor pertama adalah kepemimpinan Mas AHY nih, kepemimpinan seorang muda nih, anak muda ya, yang dalam 2 tahun ini memimpin partai dan beliau berhasil mengkonsolidasikan Partai Demokrat sehingga kami ini inline dari atas ke bawah ini selalu sama. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsistensi. Buah konsistensi dalam bagaimana kami berupaya memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat yang tadi mungkin ada yang tidak tertangkap mungkin ya oleh pemerintah atau tidak terakomodir, kami coba perjuangkan. Dan kami juga secara konsisten membantu bagaimana rakyat yang sedang kesulitan, terutama di saat pandemi. Karena kalau mohon maaf nih, kalau hanya misalnya katakanlah kami kelihatan sekali 2 kali saja membantu di 1-2 titik, mungkin tidak akan ada peningkatan secara konsisten. Tapi karena kami sejak ada pandemi, Mas AHY memerintahkan kepada seluruh kader di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan. Kita bantu rakyat apa yang kita bisa. Nah, sebisa mungkin kita bantu dan lakukan terus. Dan menurut kami Continue inilah, gitu ya. Ya, secara kontinu. Jadi inilah memang buah tadi. Rakyat juga melihat bahwa wah ada yang tidak tertangani oleh pemerintah karena mungkin kan ini luas Indonesia ya gitu. Kemudian kami mengisi curug itu gitu. Nah, memang ada arahankah khususnya mungkin dari AHY terkait bahwa ya udah kita memang fokus pada suara-suara yang ya tidak sejalan dengan atau lebih sering mungkin berseberangan dengan pemerintah gitu. Kita tangkap suara-suara aspirasi dari konstituen yang berada di luar koalisi. Ada arahan seperti itu atau bagaimana sebenarnya? Enggak. Arahannya adalah bagaimana kita melihat kalau ada kesulitan yang rakyat dapati gitu ya. Ya ayo sebisa mungkin kita bantu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat nih rakyat nih apa nih perlu dibantu, diperjuangkan aspirasinya. Kita kan konsisten ya, mohon maaf nih. Ada aspirasi terkait Omnibus Law misalnya. Di 2020 Demokrat satu-satunya yang waktu itu walk out dan ternyata mungkin tuh ada tren elektabilitas setahu kami ya, ada peningkatan, mungkin di Litbang Kompas juga bisa membantu membuka itu gitu. Kemudian yang kedua katakanlah waktu misalnya ada virus Delta yang varian Delta. Varian Delta. Ya di Juli kami kan termasuk salah satu yang cukup kencang mengingatkan pemerintah. Karena bagi kami ya kami inginnya ada perbaikan nih dalam pengelolaan pandemi. Pada saat itu kan mohon maaf ya, kita melihat agak slow down atau agak abai waktu itu antara Juni akhir itu. Kemudian begitu kita kencang, pemerintah kemudian melakukan beberapa langkah kontingensi dan ternyata ada perbaikan gitu. Nah, kemudian terkait minyak goreng ini misalnya, kami salah satu yang termasuk paling konsisten dari awal bahwa ini kesulitan rakyat, tolong diperbaiki apa nih gitu lakukan. Jadi kita terus gelorakan dan termasuk terakhir wacana penundaan pemilu. Ini kan ternyata dan tidak susah untuk mencari isunya tampaknya begitu ya. Iya, karena seakan-akan kami kok disodorkan begitu saja nih. Kalau bicara maintenance istilahnya tuh ada yang senang melakukan unforced error. Kesalahan sendiri ya kami tinggal mereguk aja gitu. Jadi dan Demokrat pun merasakan bahwa selalu ada isu yang bisa ditangkap. Iya, karena memang tadi lagi-lagi ya kami melihat bahwa ini rakyat ini kan situasinya kan sederhana dalam 2 tahun ini. Banyak yang kesulitan ya dan kesusahan karena pandemi gitu. Kita tahu pemerintah sudah berupaya buat membantu, tetapi mungkin ya nanti kita bahas isu yang lain lagi nih. Selalu ada ruang yang dimana yang mungkin belum terlayani ya, belum optimal begitu itu yang ditangkap. Dan ini konsolidasinya luar biasa. Maksud saya Mas AHY memerintahkan di parlemen pusat untuk mengambil tindakan bersuara dan juga kami di parlemen seluruh daerah. Itu kesamaan
sama, Oke. semuanya sama. Oke, saya ke Bang Andreas. Bang Andreas, melihat hasil Litbang Kompas hari ini memang menempatkan PDIP sebagai yang tertinggi. Ini juga tidak mengejutkan dan kokoh berada di sana dengan karakternya PDIP. Tapi mungkin perubahan-perubahan seperti yang baru tadi kita bahas, naiknya Demokrat dan juga ada perubahan juga untuk beberapa partai dari lini tengah, ada yang jatuh ke bawah dan lain. Bagaimana Anda melihat perubahan-perubahan ini dan pengaruhnya kepada pemilih PDIP? Ya, Mas Timothy, pertama PDI Perjuangan itu kita ya artinya dengan pengalaman yang sudah cukup panjang, artinya pernah menang, kemudian kalah, kemudian kembali menjadi partai pemenang dan partai pemenang yang kedua dua kali. Dengan pengalaman sekian lama di partai itu, ketua umum partai sudah memutuskan bahwa kita bekerja bekerja di dalam politik itu sama seperti kita bekerja untuk negara, gitu. Kita bekerja untuk rakyat. Jadi proses itu adalah suatu proses yang kontinu. Jadi partai itu tidak bekerja hanya ketika menjelang event-event politik, tapi kita bekerja secara kontinu bagaimana membumikan ideologi ini di dalam kerja-kerja nyata partai. Sehingga ini konsolidasi ini dilakukan terus-menerus di setiap jenjang struktural partai. Nah, sehingga itu juga kelihatan pada elektabilitas partai yang relatif stabil, bahkan meningkat lebih di atas dari hasil pemilu 2019 gitu. Nah, ini juga tentu sangat erat kaitannya dengan karakter partai yang sangat kuat diwarnai oleh ideologi partai dan tentu kepemimpinan. Karena bagaimanapun di Indonesia ini kita lihat bahwa faktor pemilih atau voters, mereka melihat pemimpin yang mereka bisa percaya, yang mempunyai integritas. Kalau Bung Karno mengatakan bahwa satunya kata dan perbuatan, nah itu yang perlu dilakukan oleh pemimpin. Sehingga dengan demikian rakyat pemilih itu melihat bagaimana konsistensi dari sikap dan perbuatan dari partai tersebut gitu. Nah, saya kira faktor ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat sehingga elektabilitas selama tidak ada event-event besar politik seperti pemilu, pileg dan pilpres, tetapi PDI Perjuangan konsisten bahkan meningkat terus. Sekali ke Mas Yohan, saya ingin tahu perbedaannya dan bagaimana partai itu bisa menangkap peluang. Karena kalau kita lihat kan ada dua sisi lah di sini. Tadi kita lihat seperti partai-partai yang berada di papan atas, banyak juga yang berada bagian dari pemerintah gitu. Tadi Bang Andreas mengatakan bahwa ada kinerja yang dilakukan oleh pemerintah terus, baik buruknya inilah yang dinilai oleh masyarakat begitu. Tentu pemerintah menilai bahwa mereka sudah melakukan yang sebaik-baiknya dan meyakini bahwa ini sudah menyentuh masyarakat banyak. Tapi seperti kata Mas Herzaki tadi, selalu pasti akan ada ruang yang tidak puas lah, pasti akan ada gitu, apapun yang dilakukan gitu. Kita nggak bisa membuat semua orang bahagia kan, jadi pasti akan ada. Nah, ruang-ruang inilah yang ditangkap oleh partai-partai di luar pemerintahan seperti Demokrat. Nah, mengapa ada partai yang lebih sukses menangkap itu seperti Demokrat dibandingkan dengan partai lain, dan mengapa ada partai di dalam pemerintahan sendiri yang akan lebih sukses meraih pamor atas kinerja baik dibandingkan dengan partai lainnya yang sebenarnya di dalam pemerintahan juga? Iya, pemilih Indonesia ini kan pertama kita tidak punya identifikasi kepartaian yang kuat ya. Partai ID kita itu kan lemah ya. Artinya memang tidak ada kekuatan relasi yang cukup kuat antara saya misalnya sebagai pemilih dengan partai politik tertentu. Jadi karena itu di setiap survei itu pasti ada undecided voter yang relatif naik turun gitu ya. Itu menjelaskan bagaimana rendahnya partai ID kita. Yang kedua, pemilih kita sebenarnya juga relatif mengkalkulasi gitu ya. Partai-partai mana yang menurut mereka lebih sesuai dengan pilihan mereka, lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga naik turun partai itu memang linier dengan naik turun respon pemilih itu sendiri. Tapi memang ada pemilih-pemilih yang punya loyalitas tinggi terhadap partai tertentu. Survei Kompas menangkap memang ada, semua partai pasti punya pemilih loyal ya. Pemilih loyal kalau kita lihat memang PDIP
PKB dan PKS. Ini karakter partai yang ideologinya lebih menonjol gitu ya. Oke. PKS dengan pemilih Islam modernis yang di perkotaan, di urban, sementara kemudian PKB dari pemilih Islam tradisionalis, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin lebih dekat ke PKB, sementara PDIP ini seperti yang Pak Andreas tadi bilang, ideologinya kan partai-partai pemilih-pemilih yang lebih melihat sosok Bung Karno, Marhen ya, yang sifatnya memang ada kekuatan nasionalis di situ. Ini lebih banyak ke PDIP. Artinya memang loyalitas itu lebih tinggi di tiga partai ini. Tapi bukan berarti bukan berarti tidak ada swing voter ya. Setiap partai itu punya, itulah yang berasa ditangkap gitu. Setiap partai itu punya swing voter, potensi swing voter selain strong voter tadi. Ada tidak karakter khusus untuk Partai Demokrat? Kalau kita melihat Partai Demokrat, Partai Nasdem, PAN dan partai-partai menengah yang saya sebutkan tadi di luar papan atas tadi, ini pertimbangan memilihnya lebih banyak pertimbangan yang sifatnya rasional ya, visi misi partai, program partai. Ya. Memang pasti ada figur itu pasti tetap ada, ideologi itu pasti tetap ada. Tapi mayoritas dominan ketika kita tanyakan ke responden kenapa milih partai itu, mayoritas ketokohan dan ideologi itu, terutama ideologi itu ketiga partai tadi, PKB, PKS, dan PDIP. Ideologi. Sementara misalnya Demokrat ini lebih banyak pemilihnya, pertimbangannya lebih ke pertimbangan yang sifatnya rasional gitu ya, visi misi partai, program kerja partai. Sehingga tadi Mas Zaky cerita apa yang dilakukan Partai Demokrat dengan selama pandemi itu mereka bergerak memperkuat, mungkin yang di sisi yang lain belum cukup optimal dilakukan oleh pemerintah, masuk di situ. Saya pikir bisa jadi itu mendekatkan ke pemilihnya, rasionalitas pilihan-pilihan yang sifatnya aksi nyata ya, program kerja yang dilakukan oleh partai mendekat ke pemilihnya. Gitu. Benar tidak kalau saya menyimpulkan akhirnya mereka yang kalau tadi dikatakan Mas Yohan yang terikat dengan ideologi sudah sepaham dari hati gitu istilahnya, itu memang lebih tidak mudah untuk berubah pilihannya itu yang dibandingkan dengan rasional. Nah ini tanggapannya gimana Mas Zaky? Karena kalau rasional lagi-lagi kalau ada yang lain yang lebih rasional bisa berubah ke sana gitu. Ya, kalau dari kami begini, pertama kalau bicara mengenai ideologi, kami ideologinya adalah nasional religius gitu. Sudah clear juga sejak awal digagas oleh Bapak SBY gitu. Ini adalah bagaimana kalau dalam ilmu politik namanya catch all party sebenarnya gitu. Karena memang dinamika Indonesia ini kan memang multikultural ya gitu. Sehingga Demokrat melihat bahwa kita harus menjadi wadah untuk seluruhnya gitu. Tidak hanya spesifik satu atau dua kelompok saja. Nah inilah kemudian ideologi yang terus dijaga oleh Partai Demokrat dari era dulu sehingga di era kepemimpinan Mas Ahaye gitu. Itu satu hal. Nah, tapi kemudian yang kedua, kenapa kemudian katakanlah tadi disampaikan terkait Partai ID nih kan? Memang saya kan belum punya datanya nih kan sebenarnya dari Kompas ini. Tapi kalau saya lihat berita tadi pagi sebenarnya sih kita juga nggak terlalu jauh nih terkait Partai ID tadi, tapi tidak yang 3 besar. Kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5 Mas, kalau nggak salah ya, kalau saya pelajari datanya. Nah di luar itu bagaimanapun memang sejak kepemimpinan Mas Ahaye, nah ini yang menjadi perbedaan sebenarnya. Di Maret itu beliau ini punya visi dan misi bagaimana Demokrat ini bisa bertransformasi menjadi partai modern. Dalam artian memiliki sistem yang sangat-sangat kuat gitu, yang tidak terlalu tergantung pada figur tokoh gitu. Ya kita akui Demokrat bisa besar di awal berdirinya karena sosok Bapak SBY ini gitu. Ya kan? Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa ini tidak bisa selamanya gitu. Sehingga di era Mas Ahaye ini kami semua kader dalam 2 tahun bekerja ini bagaimana kita bisa mentransformasikan partai ini menjadi partai modern tadi, fokus kepada kebutuhan rakyat ya, bagaimana kita terus berjuang aspirasi, harapan dan kesulitan mereka, apa yang bisa kita bantu tadi, lebih kepada tadi program yang aksi nyata. Karena bagaimanapun bagi kami, semakin dekat kita dengan rakyat, semakin tahu kita aspirasi mereka, sehingga semakin mudah bagi kita, mana nih yang harus kita bantu. Bagaimanapun kami di luar pemerintahan kan memiliki keterbatasan sumber daya. Sehingga yang kami miliki ya kami harus fokuskan gitu. Nah, yang kami lakukan adalah di mana ya memang rakyat yang kesulitan ya kita bantu ini. Inilah yang kemudian bagi kami ke depannya mungkin partai-partai Indonesia akan mengarah ke sini. Kami termasuk yang di awal ini. Partai yang berupaya mentransformasi bagaimana organisasi jadi lebih
modern, ya kan? Ya. Yang tidak tergantung pada sosok figur, punya sistem yang kuat, ya kan? Dan memberi kesempatan ruang yang besar buat semua. Oke. Karena di kami juga termasuk besar ya buat anak-anak muda nih. Oke, Karena jadi- bagaimanapun ya milenial ini kan hampir 150 Ya, juta ya. nanti di 2024. Kami sejak awal sudah membuka ruang nih di kepengurusan maupun Oke. juga di pusat maupun di daerah-daerah. Gitu. Oke. Ini kita lihat. Nanti saya juga ingin bertanya ke Bang Andreas, kalau begitu mungkin dari PDIP, apa yang ingin dilihat menjelang pemilu nanti, di mana pertarungannya akan terjadi? Justru dalam ideologi kah atau dalam hal yang rasional tadi, dalam benar-benar udah menilai kinerjanya saja? Atau ideologi ini juga menarik Mas Yohan, karena Iya. benar-benar pendukung kuat melawan pendukung kuat gitu, bagaimana mereka saling meyakinkan. Nah kita akan bahas lebih jauh lagi, nanti saya langsung ke Bang Andreas usai jeda berikut ini.